Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan mengikuti ibadah Kamis Putih 1 April 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah pada malam hari ini. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia akan membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari jemaat Tuhan, kita memuji nama Tuhan di dalam NKB 73, bait pertama dan ketiga. Kasih Tuhanku lembut. Sing our song.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Memelihara jemaatnya dengan kasih setia Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya, dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang akan dibaca di dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, berita Paskah yang terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat pertama sampai 14. Tentang perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi
kamu bakar habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan dalam NKB 23, bait yang pertama dan kedua, di dalam kasih teguh. Dan dosaku, Dia mengampuni.
Jemaat Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Mari kita mendengar firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan yang ke-26, yang demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita kidungkan nyanyian kidung baru nomor 17 baitnya yang pertama, "Agunglah kasih Allahku." Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Mari kita nyatakan litani ucapan syukur berdasarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat pertama sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan yang ke-19, dan secara litani bergantian kita nyatakan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami boleh mengingat kehidupan dan karya keteladanan yang Tuhan nyatakan. Engkau sebagai juru selamat yang taat, bahkan sampai maut
kematian, penderitaan. Engkau datang membawa dan mengangkat kami untuk dapat memperoleh keselamatan, kebahagiaan dan sukacita melalui karya penebusan-Mu. Biar di malam Kamis Putih ini kami boleh merenungkan keberadaan kami di hadapan-Mu yang penuh dengan kerapuhan dan kerentanan. Sebagai manusia yang lemah, Tuhan telah mengangkat kami. Dan di malam ini Tuhan, sapalah kami dengan kebenaran dan kekayaan firman-Mu, dengan segala hikmat yang daripada-Mu, untuk menolong kami mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabda ya Tuhan, kami telah siap dan sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang pada malam ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 13, ayat pertama sampai dengan yang ke-17, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Mari kita akan membacanya dengan judul dalam bacaan kita, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera.
Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian juga pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita ada dalam ibadah Kamis Putih. Sekalipun harus dilayankan secara online, tetapi marilah kita menghayati dalam ibadah Kamis Putih ini dengan tema khotbah renungan pada ibadah ini adalah kerendahan hati, kemuliaan kasih. Kita akan berbicara, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang apa itu kerendahan hati dan juga kemuliaan dan juga kasih. Saya mengawalinya dengan sebuah ungkapan, sebuah kata yang mengingatkan kita tentang rendah hati. Mlaku-mlaku ning Kediri, ojo lali tuku es buah mangga. Monggo sami ngesoraken diri, awet iku sing dikersakake Allah. Saya kira kata ini mengingatkan kita Bapak Ibu, kerendahan hati, ngesoraken diri, mengajak kita untuk membuang apa yang melekat di dalam diri. Paling tidak kita diajar tentang bagaimana cara kita dapat mengosongkan diri dalam kehidupan kita. Seperti apa mengosongkan diri? Mari kita melihat apa yang dituturkan oleh penulis Yohanes yang saat ini menceritakan tentang kita dalam bacaan kita pada malam menjelang sengsara Tuhan, yang sering kita juga rayakan sebagai ibadah Kamis Putih, ditandai dengan pembasuhan kaki dan juga ada perjamuan kudus di situ. Kita melihat bahwa Yesus tidak hanya menggunakan dalam masa-masa memantapkan diri, menyambut penderitaan yang akan sebentar lagi dihadapi oleh Tuhan, bukan hanya kesempatan bagi dirinya sendiri mengasihi, mencoba menguatkan, tetapi juga dia melihat dan menunjukkan bahwa saat kematian akan tiba, dia menunjukkan kasihnya terutama kepada para murid-muridnya. Mungkin bisa dikatakan dalam kondisi bayang-bayang kemautan menghampiri Tuhan Yesus, karena tidak akan lama lagi. Dan ini malam terakhir bersama murid-muridnya sebelum harus melewati sebuah penderitaan yang luar biasa. Di situ Tuhan memberikan satu keteladanan, pelayanan yang penuh kasih, di mana ia mengasihi murid-muridnya dengan pelayanan di mana Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan di situ Petrus yang kita akan tahu menyangkali Tuhan Yesus ketiga kali nantinya, dia juga dilayani oleh Tuhan Yesus. Dan dia tahu juga bahwa Yudas Iskariot akan menjualnya dan mengkhianatinya. Maka disampaikan di situ, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati, tetapi kasih itu melompati semua, melampaui semua. Ia tetap melayani, membasuh kaki para murid-muridnya sekalipun tahu ia akan dikhianati.
oleh muridnya sendiri. Tetapi kasih itu menjadikan Tuhan Yesus memberikan keteladanan bagi para muridnya. Kemuliaan Allah bukan hanya ditunjukkan pada dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain, para muridnya. Bapak Ibu, mari kita melihat beberapa keteladanan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Yang pertama, bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Kasihnya tidak berhenti pada satu situasi, pada satu kondisi, atau bilangan apapun, atau ukuran apapun yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada kalkulator yang berlaku bagi Tuhan, tidak ada hitungan bagi Tuhan ketika mengasihi umatnya. Dan kasih yang tidak menyerah, kasih yang tidak melihat baik buruknya orang, tapi kasih yang merangkul, dan kasih yang tidak dapat ditahan dan dihentikan oleh kejahatan manusia sekalipun. Seperti terang digambarkan, analoginya digambarkan bahwa seperti terang yang akan menghalau kegelapan. Bukan kegelapan yang menghalau terang, tetapi terang yang akan menghalau kegelapan. Kegelapan akan menyingkir dengan sendirinya ketika ada terbit secerah terang. Dan kasih Allah akan menghalau segala kejahatan dan keberdosaan manusia, apapun kondisi manusia. Sekalipun semakin jahat manusia, namun Allah terus mengasihi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kasih Allah menguatkan dan menegur kita supaya kembali kepada jalan Tuhan. Kasih yang membuat kita semakin diingatkan, Allah mengasihi maka kita harus berbuat kebaikan. Jangan sebaliknya kita bersikeras untuk terus berbuat jahat. Ditegur, terbentur, dan tersungkur, tetapi tidak membuat manusia itu jera dan sadar. Tetapi justru menyenangkan seluruh kehidupannya. Kadang-kadang ketika ditegur, merasa tersinggung dan patah arah. Tetapi biarlah kasih Tuhan, pembasuhan, untuk perwujudan kemuliaan Tuhan. Kasih yang tidak menyerah dan berhenti, kasih yang totalitas dan tuntas sampai akhir, sekalipun Yesus akan menghadapi sebuah penderitaan yang hebat. Yang kedua, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Jadi kalau disebut dengan kasih itu bukan kasih yang pasif, kasih yang menunggu, kasih yang diam, tidak, tetapi kasih yang memiliki inisiatif untuk merangkul, untuk peduli, untuk menerima keberadaan orang lain. Tidak hanya melihat dirinya sendiri, tetapi kasih yang selalu memberikan. Kasih yang mempunyai gerak, kasih yang mempunyai nafas, kasih yang mempunyai satu semangat untuk melihat orang lain itu kita tolong, kita bantu, kita rengkuh, dan kita ada bersama-sama dengan dirinya untuk melewati begitu banyak persoalan. Apapun yang bisa kita lakukan dalam bentuk kasih itu kita lakukan. Jadi kita belajar untuk memiliki kasih yang inisiatif, jangan kasih yang menunggu. Bukankah Tuhan juga mengajarkan kita dengan segala karya dan ciptaannya? Ada inisiatif mencipta dunia, ada inisiatif inkarnasi dalam karya penebusan, masuk, datang, turun dalam kehidupan umat manusia, dan inisiatif untuk tinggal di dalam hati manusia melalui Pentakosta. Tapi seringkali manusia hanya memiliki kasih yang menunggu, bahkan kasih yang bersyarat. Kasih yang melihat relasi yang dekat, bukan kasih yang sejati. Yang ketiga, kasih tidak pernah merasa tinggi dan melakukan yang rendah. Ketika aku mengasihi, maka aku melakukan rendah. Harga diri yang dipertaruhkan tidak. Ketika mengasihi tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dan lebih rendah, tidak. Tapi ketika mengasihi bahwa benar-benar kasih Tuhan itu dinyatakan bagi setiap orang. Ketika saya harus memaafkan berulang kali bahwa saya tidak punya harga diri, tidak. Kasih tidak mengenal anak tangga. Kasih tidak melihat untung rugi. Kasih tidak memiliki kedudukan. Tapi kasih menyetarakan dan memperdamaikan. Dan keteladanan Tuhan Yesus menunjukkan besarnya kasih dan tingginya kasih Tuhan bagi manusia.
Dan di situ Tuhan Yesus menampilkan kemuliaan bahwa kasih tidak bergengsi. Berani menjadi terendah, sekalipun tidak terlihat terhormat bagi mata manusia. Bagaimana mungkin guru membasuh kaki para murid? Ya mungkin saat itu kakinya sangat luar biasa kotor, tapi Tuhan mau melakukannya bagi para muridnya, dan Tuhan juga melakukannya bagi kita. Dengan apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap menyambut dan menunggu kita untuk kembali ke jalannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki kualitas kasih yang bukan KW ya, atau kualitas kasih yang basa-basi, kualitas kasih yang abal-abal, tapi benar kualitas kasih yang membuat kita menyenangkan hati Tuhan, bukan karena terlihat oleh manusia dan kita membutuhkan hormat dan pujian manusia, enggak. Tapi benar-benar kita memiliki kualitas kasih yang Tuhan telah mengajarkan bagi kita, maka kita lakukan. Dan kita menemukan kembali kuasa dan kemuliaan Paskah, bahwa Tuhan telah memberikan pembebasan dan penebusan bagi manusia. Dan pelajaran utama dari pembasuhan kaki, kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Melayani adalah kemuliaan hidup, dan jangan pernah Bapak Ibu kita menuntut pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin baik di kantor maupun di masyarakat, bahkan di gereja, pemimpin itu rendah hati. Sedangkan kita tidak belajar tentang apa itu kerendahan hati. Kita menuntut orang lain harus rendah hati, kan pelayan gitu ya, kan pemimpin. Tapi jemaat masing-masing harus juga menyadari diri dan belajar juga rendah hati. Jangan hanya untuk tuntutan itu untuk orang lain, tetapi marilah kita juga belajar tentang apa itu kerendahan hati. Melayani tanpa kerendahan hati sama seperti kita melayani karena hanya puji-pujian kemuliaan bagi diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Dan ketika melayani dengan kerendahan hati, kita belajar sedikit membuang ego, belajar sedikit untuk membuang keangkuhan, apa yang nampak tetapi mengosongkan diri. Kita tidak berbicara tentang kerepotan, tapi benar-benar kita berbicara tentang kerelaan dan keikhlasan. Kita berbicara tentang mengasihi untuk berkorban, sekalipun perasaan, hati, dan pikiran itu yang dipertaruhkan. Tapi bukankah Tuhan telah memberikan keteladanan bagi kita semua? Sekalipun Ia tahu Yudas Iskariot dan Petrus mengkhianati dan menyangkal, bukankah Ia tetap mengasihi? Marilah kita belajar untuk mengasihi orang lain dan memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu, menutup renungan pada ibadah Kamis Putih pada malam ini, mari kita merenungkan sedikit arti kehadiran kita dan keberadaan kita saat ini. Apakah kita menjadi orang yang belajar tentang rendah hati atau sebaliknya? Walaupun tes kepribadian ini tidak terlalu mewakili semua ya, jadi tidak akurat 100%, tapi paling tidak untuk membantu kita. Siapakah kita saat ini? Mari kita akan melihat salah satu gambar yang akan tampak di layar. What did you see first? Di situ Bapak Ibu, pertama ada tulisan angka yang pertama, what did you see first? Jadi apa yang kamu lihat pertama kali? Tree itu pohon, yang kedua adalah gorila, yang ketiga adalah lion, itu singa, kemudian 4 itu fish. Coba Bapak Ibu, saya beri waktu beberapa detik untuk melihat gambar ini. Apakah pohon, apakah gorila, atau apakah lion, atau ikan?
Tentu masing-masing kita punya jawaban sendiri-sendiri ya. Sudah Bapak Ibu, sudah melihatnya? Oke. Mungkin ada yang menjawab pertama kali yang dilihat adalah pohon. Artinya apa ini tobu gitu. Bapak Ibu, gambar ini dikutip oleh The Mainz Journal tahun 2018. Tes gambar ini akurat dan tepat untuk mengukur ya. Paling tidak melihat karakter seseorang ya. Jadi kalau di psikologi itu semua bisa diukur. Kebahagiaan bisa diukur, kecemasan bisa diukur dengan tes-tes skala. Lalu saya mengutip yang disampaikan di dalam The Mainz Journal tahun 2018 itu tentang kepribadian yang menjelaskan orang itu sombong atau rendah hati. Kalau yang memilih, Bapak Ibu, kalau ada yang memilih pohon menjelaskan bahwa orang itu lebih kepada logika, jadi emosinya lebih rendah. Jadi logikanya, otaknya itu main, hatinya kurang, ekspresinya kurang, dan dia juga memotivasi dirinya itu rendah. Dan ketika gagal, dia benar-benar ada kadang-kadang di bawah. Tetapi orang ini memiliki karakter bisa bekerja keras, tidak ada ekspresikan dirinya bebas. Dan dia tidak terhalang dengan apapun. Dia seringkali ditempatkan cenderung menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dan teladan yang membuat banyak orang mencapai impian mereka. Dan selalu untuk mencoba mengambil kesempatan. Tapi emosi, ekspresi untuk orang lain, kepedulian orang lain rendah ketika melihat yang pertama pohon. Lalu yang kedua, gorila. Bapak Ibu bisa perhatikan di gambar itu, gorila itu, kalau saya melihat layar itu gorila di sebelah kiri. Depannya kan singa gitu ya. Jadi sela-sela ranting atas dan dasar bawah itu gambar seperti gorila. Kalau orang-orang yang melihat pertama kali gambar gorila ya adalah orang yang pejuang ya. Terus bekerja, orang yang tangguh, berusaha terus-menerus ya. Dan karakternya paham mana fokusnya, mana yang harus dipilih gitu ya. Kemudian dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Lah meskipun dia hebat, tapi seringkali orang ini terjebak dengan yang suka pamer gitu ya. Merendahkan diri, merendahkan orang lain. Karakternya kadang-kadang dia dekat dengan sifat sombong gitu. Kalau yang gorila. Lalu yang ketiga, singa. Ini memiliki ambisi yang kuat, kesenangan pribadi, dan sering jatuh pada sikap yang tidak fokus ya. Kadang-kadang sembrono. Dia memiliki petualangan, senang dengan petualangan baru. Karena ada ambisi itu dan memfokuskan energi dan dia tidak pernah mundur. Ya. Mengorbankan kerugian pribadi dengan apapun yang akan dia mau capai. Dan ketika singa ini sebenarnya tidak jahat, tetapi pada dasarnya dia membawa kesenangan diri itu di atas orang lain. Yang utama adalah saya bahagia gitu. Saya senang kira-kira begitu. Apapun yang saya capai, ini harus saya capai. Di atas semua hal gitu. Lalu yang keempat, ikan. Bapak Ibu bisa perhatikan gambar ikan di mana? Di paling bawah ya, ada 2 ekor itu. Paling bawah 2 ekor, ada 2 ekor ikan, ada cipratan air sedikit di bawah, paling bawah itu. Kalau melihat pertama kali ikan, yang kecil itu ya, artinya bahwa memiliki relasi dengan orang lain, relasi sosial yang kuat. Karena gambar ini paling kecil di antara gambar yang lain. Dan mencintai kehidupan.
Dan gambar ini menunjukkan karakter bahwa dia memadukan seluruh latar belakang kehidupan dan memberikan dampak yang luar biasa. Di sini orangnya sangat baik, mencintai kehidupan, tidak pernah menyerah, dan akan menyerap energi dari alam, kemudian menghargai setiap waktu. Dia melihat bahwa semua harus dikasihi, ada di dalam kerendahan hati. Gitu. Bapak Ibu, sekilas ini yang bisa saya bagikan, tapi tentu tidak mewakili sesungguhnya keberadaan dan kehadiran kita, kualitas kasih kita, dan siapa diri kita. Yang lebih tahu adalah kita sendiri. Orang lain tidak. Orang lain hanya melihat nampak di permukaan, tetapi kita sendiri, apakah diri saya memiliki kualitas kasih yang baik? Apakah diri saya termasuk orang yang rendah hati? Dan ini menjadi perenungan kita pada malam ini, malam di mana Tuhan mengajarkan kita untuk melayani, mengasihi, dan penuh dengan kerendahan hati, dan Tuhan menyatakan kemuliaan bagi kita semua. Ini adalah perintah, adalah firman Tuhan untuk memiliki kasih yang benar-benar berkualitas, memiliki pribadi yang benar-benar rendah hati. Tuhan telah melakukannya bagi kita semua, bukan hanya teori. Gitu ya. Karena ketika murid-murid berdebat, siapa yang paling besar? Gitu ya. Padahal Tuhan sudah mengajarkan berulang kali harus mengasihi. Tapi harus perlu praktek untuk mengingatkan dan menegur murid-muridnya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih rendah. Tapi dengan jalan melayani, yaitu membasuh kaki murid-muridnya, mereka disadarkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengasihi mereka dan juga mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melalui kasih-Nya di kayu salib, kasih-Nya sebagai juru selamat yang menebus dosa-dosa kita. Tuhan menolong dan memberkati kita menjadi orang yang terus belajar rendah hati dan penuh kasih terhadap orang lain. Amin. Mari kita mengambil saat teduh merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa syukur dan syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam Kamis Putih ini, kami telah mendengarkan firman-Mu, mana Tuhan mengajarkan apa itu kasih dan kerendahan hati. Bukan hanya sekedar kata-kata, Tuhan juga memberikan contoh keteladanan dalam kehidupan Tuhan Yesus sebagai guru, juru selamat bagi kami semua. Biarlah pada malam ini kami mengoyakkan seluruh keberdosaan kami, Tuhan.
Sehingga dalam ibadah Kamis Putih ini sungguh kami bersedia untuk mengikuti jalan Tuhan, mengasihi sesama kami, hidup dalam kerendahan hati. Karena apapun yang kami miliki di dunia ini, tidak ada yang kekal, semua sementara dan fana dan terbatas. Pakailah kami Tuhan untuk terus mengasihi sesama kami. Sekalipun yang kami terima tidak sesuai dengan harapan kami, bahkan kami ditolak, kami dipahami salah, kami dibuat penuh dengan kekecewaan, luka hati. Tapi biarlah tangan-Mu menyembuhkan kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati kami untuk terus kami berjalan dalam kehidupan ini. Bukan dengan kemampuan kami sebagai manusia yang terbatas, tapi ajarlah kami untuk dapat mengimani Tuhan yang dengan taat dan setia sampai akhir, mau berkorban, memberikan nyawa dan kehidupan dalam sebuah karya yang mulia, karya penebusan. Engkau datang sebagai juru selamat bagi kami semua. Dalam keheningan malam ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menghayati penderitaan-Mu, kami menghayati kasih-Mu yang sempurna dan besar. Kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan karena dilihat orang karena kami baik, tapi biarlah dengan kesempatan ini kami memberikan yang bermakna dan berarti. Kami serahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang penuh kasih karena kami mengasihi Tuhan, dan Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu GKJ Kartasura yang di dalam sakit Tuhan memberi kesembuhan dan kesehatan, yang terbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang ada di dalam tekanan kehidupan Tuhan memberikan kelepasan, yang berkekurangan Tuhan memberikan kelimpahan. Kami tahu arti iman kami kepada Tuhan, iman yang dalam penderitaan dan kesusahan Tuhan menyertai dan menolong, dan Tuhan tidak membiarkan kami. Ketika kami dalam ibadah Kamis Putih ini semakin menguatkan kami bahwa kami memiliki harapan dan iman yang tidak sia-sia. Sebab kami mengimani Tuhan yang hidup, yang berkarya bagi kami semua dengan penuh kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa syukur dan syafaat kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita, seperti tertulis dalam Mazmur 118 ayat 15b dan 16. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam mempersembahkan persembahan kita pujikan Kidung Jemaat 178 bait pertama dan kedua, karena kasih-Nya padaku. Ia telah memberi
kami undang untuk bangkit berdiri, kita aturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai kami, juga sampai hari ini Tuhan, di malam kami mengingat-ingat akan kemuliaan nama-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, di hari Kamis Putih ini Tuhan. Tuhan, biarlah Kamis Putih menandakan kesucikan hati kami, mengingatkan kami akan penyiapan akan pengorbanan-Mu esok hari Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu menjadikan ini semua kami semakin rendah hati, mengingat akan karya-Mu, di mana Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Guru dan Tuhan kami yang mau melayani kami, sehingga mengajarkan kami juga harus melayani sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan, persembahan yang berupa uang ini bisa menjadikan Tuhan pertanda bahwa kami anak-anak-Mu yang setia, yang juga Tuhan menginginkan kebesaran-Mu dimuliakan di dunia ini. Melalui persembahan ini, biarlah kerajaan-Mu semakin diperluas dan nama-Mu semakin dikenal di dunia ini. Tuhan Yesus, berkati para petugas yang mengelola persembahan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan juga bagi sesama kami, di mana kami juga bisa saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami juga memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan, agar kami juga menjadi contoh biar dunia tahu bahwa ketika kami saling mengasihi, kamilah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pada sesama kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan. Oh Kristus, Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. Oh Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cinta-Mu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami. Dalam kemalangan, penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kita pidunkan nyanyian Kidung Baru 85 baitnya yang pertama. Berdoa dan
Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.